Moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi amarna bil ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim ma'azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah masjid jamaah rahmah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita bosan dan jenuh untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah senantiasa mencurahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita. Allah saja tidak pernah bosan dan jenuh untuk mencurahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita. Masa kita mau bosan jenuh untuk bersyukur? Insyaallah dengan senantiasa bersyukur Allah pun akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Saudara-saudara, semoga tercurahkan kepada barusan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan tentunya akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk senantiasa meneladani mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan atau pedoman yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik, bapak-bapak jamaah masjid yang rahmat yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita teruskan kajian fikih kita. Saat ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Ya, bisa. Bisa aja. Ya. Ini mohon maaf Ustaz atas sininya. Bagi dahulu ini saya mau tanya saja, mungkin kalau misalnya agak disinggung dikit oleh Ustaz ya, mengenai yang pertama ini, kalau kita menjadi imam, kalau imamnya salah, imam salah, nah bagaimana tata cara untuk makmum untuk menggantikannya? Entah salahnya pada saat apa serah Ustaz. Namun penjelasannya yang kedua, kalau misalnya kita lupa dalam rakaat ini, saya pribadi juga dan mungkin mewakili juga pada jemaah, kalau misal lupa pada saat sholat sendirian atau sholat berjamaah saat jadi imam, itu bagaimana cara sujud sahwinya gitu. Itu saja Ustaz, mohon disinggung. Terima kasih. Ya, malam hari ini kita
pembahasan tentang sholat ya, misalnya sholat fardu. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, itu ada 3 pembahasan yang mau kita bahas tentang ini. Yang pertama itu tentang kewajiban sholat. Itu bicara tentang apa sih dalil yang mewajibkan kita untuk sholat. Itu yang pertama. Ya. Nanti yang kita bahas tentang apa dalil yang mewajibkan kita untuk sholat lima waktu. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat sholat. Ya. Itu membahas tentang syarat wajib, syarat sah, dan syarat kesempurnaan dalam sholat. Yang ketiga itu tentang tata cara sholat. Ya. Itu akan membahas tentang bagaimana gerakan baca dalam sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, tadi Pak Yadi bertanya, bagaimana kalau kita sholat dan kita lupa? Ya, maka yang kita lakukan ketika kita lupa dalam sholat kita, kalau itu berkenaan dengan kurangnya rakaat itu, ya, maka sebelum kita melakukan sujud sahwi, yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu berapa jumlah rakaat kita itu. Ya, contohnya kita sholat asar, ya asar, ya asar. Ketika sholat asar ini 3 atau 4, ya, 3 atau 4 gitu ya. Nah maka kita harus meyakinkan diri kita dulu berapa jumlah yang kita yakini. Nah kalau kita yakin 4, kalau kita yakin 3, berdasarkan keyakinan. Nah kalau kita tidak yakin, masih ragu itu. Dari yakin itu kayaknya tak pasti yang mana benar 3 atau 4. Maka kata Rasulullah, ambil yang paling sedikit rakaat. Nah, kalau dia 3 atau 4, ya, kita tidak yakin dengan jumlah rakaat itu, maka kita ambil yang paling dikit 3 rakaat. Ya, maka kita tambahkan 1 rakaat lagi. Andai kata sudah 4, jadi 5 apa-apa. Itu kelebihan. Dan sebelum kita salam, maka kita sujud sahwi. Sujud sahwi bagaimana caranya? Biasa kan? Sujud sahwi, sujud biasa, mulai takbir, ya takbir, sujud. Apa bacaannya? Bacaannya itu ulama itu sepakat subhanallah la yanamu wala yasmu. Apa artinya? Subhanallah maha suci Allah, la yanamu yang tidak tidur, wala yasmu yang tidak lupa. Tapi bacaan ini tidak ada dalilnya, baik di hadis maupun di Quran ada. Makanya sebagai ulama mengatakan bacaan sujud sahwi sama seperti sujud biasa. Subhanallah azim, subhanallah subhanallah, ya sama seperti sujud biasa seperti itu. Nah kalau itu kita ingatnya setelah salam, pas sudah salam ternyata kita baru ingat. Nah itu tadi ternyata 3 waktu ada yang ingatkan kita. Dan ini benar jadi pada Rasulullah. Bukan sekali Rasulullah lupa ketika sholat asar. Ya, dalam hadis dikatakan pernah Rasulullah cuma 2 rakaat sholat asar, ada yang mengatakan 3 rakaat, kurang 1 rakaat. Rasulullah sudah sholat asar 2 rakaat, sahabat nak negor sungkan nih Rasulullah kan? Hanya ada yang berani. Sahabat bertanya. Dan Rasulullah sudah berdiri satu tiang di tengah masjid. Ya, ya Rasulullah, apakah sholat asar ini dikosor? Ya, atau memang sudah diganti 2 rakaat? Kata Rasulullah, atau saya lupa, gitu kan? Kata Rasulullah, aku tidak lupa dan aku tidak mengasah sholat asar ini. Kalau gitu Rasulullah lupa, karena tadi sholat asar 2 rakaat. Maka Rasulullah sama sahabat lainnya menambah 2 rakaat lagi. Kemudian Rasulullah sujud sahwi 2 rakaat. Ya, kalau sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, maka tidak perlu kita tasyahud lagi. Habis selesai sujud dengan salam. Tapi ketika dilakukan setelah salam, setelah sholat nih, itu sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali sujud, maka kita pakai tasyahud. Pakai tasyahud. Sujudnya 2 kali. Ya, setelah itu boleh kita salam. Mana yang bagus? Ba'da salam atau qabla salam? Sujud sahwi itu pilihan saja. Karena Rasulullah itu pernah melakukannya itu, ya, setelah salam atau sebelum salam. Jadi boleh pilihan. Ya, tidak harus itu sebelum atau sesudah. Itu sujud sahwi. Ya. Macam mana kalau kita ini lupa gerakan?
pas sujud tasyahud awal ya, kita nak berdiri, ternyata subhanallah kata orang itu, kata makmum, atau kita sholat sendirian lah, pas rakaat kedua seharusnya kita dulu tasyahud awal, ternyata kita lupa, pas kita nak tegak ini subhanallah gitu ya, atau kita ingat ya, kalau tegak kita belum sempurna, kita berdiri. Tapi kalau sudah sempurna, maka teruskan. Maka diteruskan. Nanti sujud syahwi. Berarti, ya. Maka arsy itu mau, ya. Karena para sahabat itu pernah mengatakan kepada sahabat yang lain, ketika jadi imam dan dia lupa tasyahud awal dan sudah berdiri, sahabatnya nunggu dikasih kode. Paham? Sudah tegak. Sahabat lain tegak, sudah selesai sholat, katanya seperti inilah aku dulu sholat dengan Rasulullah. Artinya dia pernah mengalami kejadian seperti itu sama Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah lupa tasyahud awal langsung berdiri dan sahabat langsung berdiri semua. Seperti itu. Ya, itu untuk kalau kita lupa jumlah rakaat atau kita ragu-ragu untuk kelebihan. Yang kedua, bagaimana ketika kita jadi imam, kemudian kita melakukan batal sholat kita. Bagaimana cara menggantikan? Ya, itu berdasarkan sejarah Umar bin Khattab. Ya, itu ketika mimpin sholat imam sholat subuh, itu dibunuh, ya, ditusuk ya oleh Abu Lu'lu'ah ini orang Persia, orang Iran. Ya, dia ditusuk. Ada tiga lubang katanya, ya, di pelibisnya, ada di pinggirnya, ada di punggungnya, di bawah pusat gitu ya. Seperti itu. Dan Umar ini ketika tertusuk kan kesal lagi, dia mau meneruskan, maka dia menarik tangan Abdurrahman bin Auf, gantikan menjadi imam. Seperti itu. Ya. Abdurrahman meneruskan, dan lagi mengulangi sholat, teruskan baca. Ya, teruskan dan dengan bacaan ringan. Kenapa? Karena ada yang cedera, yang sakit, ya, Umar bin Khattab. Itu pertama. Jadi kalau kita batal dalam posisi apapun, maka imam boleh kita menarik makmum, siapapun yang disukai. Seperti ini. Ya. Yang kedua, kalau imamnya batal dan dia tidak menentukan siapa makmumnya ini, ya, maka pilihannya itu sama seperti Muawiyah, sama kasusnya Muawiyah, dibunuh juga, sama kamu Khawarij, nah dibunuh tapi tidak mati. Jadi kamu Khawarij itu dia kecewa sama para sahabat Muawiyah, satu lagi itu Ali bin Abi Thalib, satu lagi saya lupa gitu ya, itu mau dibunuh dan Muawiyah termasuk yang dibunuh. Ketika sholat kena ini. Karena Muawiyah dijaga, yang kena cuma bagian pantat. Seperti itu. Ya. Dan Muawiyah ternyata tidak meminta sahabat untuk menggantikan, menarik kayak Umar tadi. Apa katanya? Atimu sholat tadi. Sempurnakan sholat kamu. Maka sahabat sholat sendiri. Ya, mereka sholat masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh juga ketika imam tidak memilih salah satu makmum untuk jadikan imam, namanya istakhlafa namanya. Istilah itu istakhlafa. Ya. Mau minta gantikan jadi imam. Ya, istikhlaf namanya. Itu ketika imam tidak mau memilih salah satunya tadi, maka makmum boleh berinisiatif maju sendiri. Salah satunya berinisiatif maju sendiri. Ya, dia menggantikan imam. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana posisinya kemarin kalau saya pernah kemarin, maaf ya, hubungan. Jangan ketika sujud gitu ya, atau lagi ruku gitu kan, apakah harus merangkak atau masih jalan mana? Maka imam, ya, ketika dia batal lagi sujud, itu tidak makmum batal, boleh tepuk punggung atau dia dicolek gitu ya. Saya batal gantikan, seperti itu, ya. Makmum ngerti. Maka makmum tadi dia meneruskan aja seperti itu di posisinya itu, ya. Ketika dalam sujud enak kalau langsung berdiri ya, enak kalau langsung berdiri
berdiri. Bagaimana kalau apa namanya itu kalau dia sujud lagi, baru sujud pertama, maka lakukannya tetap dalam posisi makmum itulah. Dia duduk, dia sujud, dia duduk, Allah Akbar duduk, Allah Akbar sujud, Allah Akbar berdiri lagi, baru dimajukan. Ketika di posisi majukan, tanpa harus mengulangi rokatnya dari awal. Ya saya tidak bingung lah ya. Saya namanya kita yang saya gitu. Itu semoga seperti itu. Jadi ketika kita menggantikan imam, maka kita tidak perlu mengulangi rakaat kita, tapi kita lakukan meneruskan apa yang dilakukan imam. Apapun posisi. Ketika dalam kondisi yang tidak, ya tidak. Berarti apa? Kita sujud. Tidak harus kita mengulangi. Ya. Dan mengulangi rakaatnya tadi. Ya. Nah, kecuali kalau kita lupa Fatihah. Ada kita lupa Fatihah? Pernah nggak sholat yang kita lupa Fatihah? Benar nggak kira-kira? Ya. Pasti ada ya. Yang sifat lupa pasti ada. Kalau kita lupa Al-Fatihah ini sebelum kita ruku, ya, belum ruku, ya, entah itu rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 gitu ya, kalau ya. Ketika belum ruku, maka baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah dulu, belum ruku. Macam mana kalau kita sudah ruku? Apakah baca Al-Fatihah pas ruku? Tidak boleh. Karena Al-Fatihah itu harus dibaca ketika berdiri. Maka apa? Ketika kita sudah ruku, wah, lupa Fatihah tadi, caknya dari keras gitu kan, langsung aja kita berdiri lagi, kita berdiri lagi, baca Fatihah, berdiri lagi, nah itu baru kita mulai. Karena Al-Fatihah itu dibaca ketika kita berdiri. Nah, cak mana kalau sudah salah, nah hari tadi itu lupa Fatihah tadi itu, yang pernah itu rakaat ketiga yang terjadi lupa kan, nah, kita tambah satu rakaat dan kemudian kita sujud sahwi tadi, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Rukun itu kalau kita lupa tidak boleh hanya digantikan dengan sujud sahwi, tapi harus dilakukan. Pelaksanaan. Seperti itu. Walau ya, seperti itu. Ya, kita teruskan ya. Kajian kita masalah sholat ini. Yang pertama tadi tentang kewajiban sholat fardu. Ya, yang pertama dengan dalil. Ya, apa yang mewajibkan kita sholat 5 waktu itu? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Apa kata Allah? Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang mukmin, ya, pada waktu-waktu tertentu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam ayat ini dikatakan aqimis sholat liduluki syamsi ila masaqil lail. Dirikanlah sholat dari tergelincirnya matahari, ya, ila masaqil lail, sampai gelapnya malam. Sholat apa jadi itu? Tergelincirnya matahari, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, sampai malam, gelapnya malam. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian wa Qur'an al-Fajr, kata Allah. Dan aku karena sholat subuh. Inna al-Fajr karena masyhudah. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para mereka. Itu dalil dari ayat yang menyatakan kita wajib sholat 5 waktu. Apa dari hadisnya? Dari hadisnya kita tahu bahwasanya Rasul sholat kan? Sholat dapat perintah 50 waktu, kemudian pulang menjadi 5 waktu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis kuncinya itu? Apa katanya? Innahu la yubaddalul qawladayya wa inna laka bi khamsi. Bahwasanya sudah ketetapan dan boleh lagi ganti-ganti 5 inilah. Dan 5 waktu ini sama seperti 50 waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar yang mengatakan dunia Islam al-khamsin. Islam itu dibangun oleh 5 hal. Apa itu? Syahadat, terus kemudian sholat, terus zakat, kemudian haji, kemudian puasa Ramadan. Nah, itulah dalil yang mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Ya.
Kenapa kita harus mengetahui hal ini sesuatu yang mewajibkan kita? Karena nanti ketika niat, lalu berhubung sama niat nanti ada gerakan niat. Ketika niat, ya itu para imam ya meminta kita, maksudnya apa istilahnya itu, mengajarkan kepada kita imam mazhab ini, ketika niat itu harus menghadirkan dalam diri kita bahwasanya yang kita lakukan ini sholat wajib. Jangan sampai kita sholat maghrib, sholat isya, ya, itu niatnya tidak ada menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, itu sesuatu yang wajib. Tidak sah niatnya. Nah, tapi nanti kita bahas ya. Nah, apa tentang niat masih panjang ceritanya tentang niatnya seperti itu. Nanti kita dalam pergaulannya nanti silakan. Kemudian syarat-syarat sholat, Bapak sekalian, itu ada 3 macam syarat-syarat sholat. Yang pertama ada namanya syarat wajib, yang kedua syarat sah, yang ketiga syarat kesempurnaan. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib sholat itu? Syarat wajib sholat adalah sesuatu yang kalau terpenuhi maka wajib bagi seseorang untuk sholat. Itu namanya syarat wajib. Jadi dikatakan syarat wajib untuk sholat adalah sesuatu yang kalau terpenuhi syarat-syarat itu maka dia wajib untuk sholat. Kalau tidak terpenuhi, tidak wajib sholat. Apa saja nanti dibahas. Kemudian yang kedua, syarat sah. Apa syarat sah itu? Syarat sah itu adalah sesuatu yang kalau terpenuhi membuat sholat jadi sah. Kalau tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Itu syarat sah. Kalau syarat sempurna, sesuatu yang kalau terpenuhi maka membuat sholat sempurna. Kalau tidak terpenuhi, tidak sempurna sholatnya. Apa contohnya? Lurus dan rapatnya barisan dalam sholat berjamaah. Kalau tidak lurus dengan rapat, maka kesempurnaan jadi kurang. Nah, yang akan kita bahas adalah syarat wajib dan syarat sah menurut 4 mazhab. Ya. Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib sholat ada 5 macam. Nah, ini perlu diperhatikan. Syarat wajib, ya, menurut Imam Hanafi ada 5 macam. Yang pertama, telah menerima dakwah Islam. Bagi orang yang telah menerima dakwah Islam, mengetahui bahwasanya sholat waktu wajib, maka wajib bagi dia untuk sholat waktu. Tapi bagi orang yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya, tinggal satu daerah yang terpencil, yang tidak pernah masuk ustaz, tidak pernah masuk dai, tidak pernah masuk kembali ke sana, ya, akan internet, akan di buku tentang Islam, maka tidak wajib sholat. Dia tidak berkewajiban untuk sholat. Seandainya tinggal sholat tidak perlu sholat, karena belum sampai dakwah Islam sana. Ya, seandainya dia nggak sholat tidak perlu sholat. Kenapa? Karena tidak wajib sholat bagi dia. Ya, seperti ini. Yang kedua, beragama Islam.